Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Aldo dari Maji TV. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman kirim barang ke Indonesia misalnya dari Jepang? Teman-teman kangen sama orang tua, sama keluarga, teman-teman kirim barang, tapi pas nyampe ke Indonesia justru ternyata keluarga atau teman kita itu harus membayar pajak. Nah, di sini saya mau jelasin semua. Jadi kalau barangkali teman-teman mau kirim barang ke Indonesia, tonton dulu video ini, siapin kotretan, kita ngitung bersama-sama. Nah, jadi teman-teman, rules-nya atau hukum di Indonesia ini menyatakan bahwa semuanya bea masuk ataupun pajak-pajak itu semuanya tergantung dari harga FOB dan juga harga biaya ongkir atau ongkos kirim dari Jepang ke Indonesia. Nah, apa itu FOB gitu ya? Di sini akan muncul banyak kata-kata FOB. Jadi FOB itu adalah free on board. Ini saya dapat dari situs beacukai.go.id. Di sini dijelaskan bahwa FOB adalah harga barang. Jadi kalau teman-teman beli barang, itu berapa harga barangnya. Meskipun kita ngasih gratis sekali lagi, tapi kita harus menuliskan harga barangnya berapa. Nah, di sini ada 3 rules, teman-teman. Yang pertama adalah jika FOB-nya kurang dari 3 USD. Atau kalau saya terjemahkan ke yen, misalnya ya, teman-teman 1 yen hari ini adalah 150 US dollar ya. Berarti harga barang lebih murah dari 450 yen. Maka teman-teman akan gratis bea masuk, tapi kena pajaknya pembangunan negara sebesar 10% dari PPN gitu ya. Gimana ngitungnya nanti? Yang kedua, rules kedua adalah FOB-nya atau harga barangnya di antara 450 yen sampai dengan 225.000 yen. Atau kalau bahasa Jepangnya niju niman ya. Jadi kalau teman-teman ngirim barang antara 450 yen sampai niju niman, teman-teman akan dikenakan bea masuk 7,5% dan juga pajak pembangunan negara 10%. Yang ketiga, kalau di atas niju niman ya, niju niman gosen, di atas 225.000 yen, itu akan kena banyak banget bea masuk, PPN, ada lagi namanya pajak impor. Di sini saya nggak akan bahas. Buat teman-teman yang akan melakukan usaha, ya, usaha just tip atau jasa kirim ke Indonesia, itu bukan urusan saya, itu bukan tugas saya. Saya mau menjelaskan tentang buat teman-teman yang kirim barang ke Indonesia. Tapi teman-teman, di luar rules ini, ada beberapa barang yang dikenakan pajak khusus. Yang pertama, kalau teman-teman ngirim tas, HS code itu apa sih? HS gitu ya. Nah, jadi teman-teman, semua negara ini, mereka ini sudah sepakat gitu ya, bahasa dagang mereka tas, bahasa Inggrisnya bag, bahasa Jepangnya kabang gitu ya, tapi nggak pakai bahasa gituan. Oke, tas ini namanya adalah 4204 gitu ya. Tas ini termasuk kodenya adalah 4204. Nah, si kode inilah yang disebut dengan HS code ya. Jadi hati-hati di sini kalau teman-teman kirim tas, kirim sepatu, kirim tekstil ya, produk tekstil itu seperti kasur, spraynya, spray selimut dan lain sebagainya, itu barang tekstil. Semuanya pajak khususnya lebih mahal daripada rules atau aturan di atas. Kecuali buku pendidikan ya, buku tujuan pendidikan, semuanya gratis bea masuk ke Indonesia. Oke, nah sekarang teman-teman saya mau studi kasus seumpamanya nih. Misalnya teman-teman mau kirim snacks, ya, makanan-makanan kue-kue Jepang dikirim ke keluarga yang ada di Indonesia. Teman-teman beli coklat, beli matcha gitu ya. Totalnya teman-teman harus bayar 4.000 yen. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau ngirim ke Indonesia, nanti teman-teman itu akan ditanya, ini harganya berapa? Teman-teman harus menuliskan listnya. Satu barangnya itu apa aja. Totalnya 4.000 yen. Oke, dari 4.000 yen di kilo ternyata berapa kilo? Akhirnya misalnya ongkirnya lewat pesawat adalah 2.500 yen. Ya, jadi kasusnya adalah total barang yang teman-teman beli 4.000 yen dan ongkirnya adalah 2.500 yen. Ya, oke. Sekarang kita lihat bea masuk sama PPN-nya. Di sini kita lihat bea masuknya adalah 7,5%, sedangkan PPN-nya adalah 10%. Ya, kita hitung. Cara menghitung bea masuk adalah 7,5% ini dikalikan dengan nilai pabean. Apa itu nilai pabean? Kita lihat di sini. Nilai pabean adalah harga barang ditambah asuransi ditambah ongkir. Kita kan kirim dalam yen ya. Saya cerita hari ini dalam yen. Tapi untuk di Indonesia ini, kita saat ini ya, 2023 bulan November, standarnya masih USD. Jadi kita harus ubah dari yen ke USD. Setelah itu dari USD, kursnya diubah ke rupiah. Agak ribet ya. Nilai pabean sama dengan harga barang. Harga barangnya tadi 4.000 yen ya.
ditambah asuransi. Nah, jika teman-teman tidak memberikan asuransi terhadap barang tersebut, maka 0. Ya. Ditambah ongkir. Tadi ongkirnya adalah 2.500 yen. Ya. Oke, jadi semuanya totalnya adalah 4.000 ditambah 2.500 sama dengan 6.500 yen. Ya. Si yen ini kita ubah ke kurs dolar. Sehingga 6.500 yen diubah ke dolarnya, 1 dolar adalah 150. Maka 6.500 harus dibagi 150, kita dapati adalah 43,33 US dollar. Ya, seperti itu. Si dolar ini harus diubah ke rupiah. Ya, kita contohnya kurs hari ini misalnya 1 USD adalah 15.000 rupiah. Makanya dari 43,33 ini dikalikan 15.000 rupiah. Jadi 650.000 rupiah. Jangan kaget teman-teman, ini baru nilai pabeannya aja. Berarti bea masuk itu adalah 7,5% dari nilai pabean. Maka 650.000 ini kita dikalikan 7,5 sama dengan 48.750. Ya, nggak begitu mahal ya. Tapi masih ada pajak berikutnya adalah PPN, pajak pembangunan negara. Ya. PPN adalah 10% dari nilai impor. Nah, nilai impor ini adalah nilai pabean yang tadi ditambah bea masuk yang barusan ya. Nah, nilai pabean tadi kita dapati 650.000 rupiah. Ya. Bea masuknya kita sudah hitung totalnya tadi, berarti bea masuknya adalah 48.750 rupiah. Ya. Sehingga nilai impor adalah 698.750 rupiah. Pajak PPN adalah si nilai impor ini dikalikan 10%, ya. 10% dikali 698.750, maka kita dapati PPN-nya adalah 69.875 rupiah. Oke. Nah, sampai sini kita sudah dapati ya teman-teman ya. Bea masuk adalah 48.750 rupiah. PPN-nya adalah 69.875 rupiah. Sehingga kalau ditotalkan, bea masuk ditambah PPN-nya adalah 118.625 rupiah. Nah, oke teman-teman, jadi kalau teman-teman kirim snacks, miso shiru yang instan, mie instan Jepang, semuanya kalau dikirim ke Indonesia, keluarga kita atau orang yang penerima di Indonesia harus bayar 118.625 rupiah. Bayar dulu baru bisa dapat si barang itu gitu. Ya, gambarannya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya saya mau kasih kasus kedua ya. Kasus kedua ini misalnya kita mau kirim sepatu nih ya. Sepatu di Jepang kan ibaratnya kayaknya kesannya gitu ya, banyak diskon, pajak di Jepang lebih murah daripada di Indonesia gitu. Kita mau kasih hadiah ke pacar kita yang ada di Indonesia, misalnya seperti itu ya. Nah, sekali lagi bahwa sepatu ini bea masuknya itu khusus. Bea masuknya adalah 25-30%, PPN-nya 7,5-10%. Nah, jadi setiap sepatu juga ada jenisnya, teman-teman. Sepatu itu baru atau enggak, made in apa gitu ya, siapa negara pembuatnya. Semuanya itu akan menentukan bea masuk sama PPN-nya berapa persen. Nah, kita coba hitung dengan bea masuk yang paling tinggi adalah 30%. Dan PPN-nya kita coba hitung 10% ya. Kita contohnya kasusnya adalah kita mau kirim sepatu. Ya, sepatunya harganya 7.000 yen. Kita mau kirim dengan ongkirnya 2.500 yen ke Indonesia. Ya, kita coba lihat. Bea masuk adalah 30% dikalikan nilai pabean. Nilai pabean itu adalah harga barang ditambah asuransi, ditambah ongkir, tapi harus diubah ke USD, lalu diubah ke rupiah. Berarti harga barangnya tadi 7.000 yen. Asuransinya teman-teman nggak pakai asuransi. Ongkirnya 2.500 ya, sehingga totalnya adalah 9.500 yen. Kita harus ubah dulu nih ke USD sebelum diubah ke rupiah ya. Contohnya 1 USD adalah 150 yen. 9.500 yen ini adalah 63,33 USD ya. Nah, ceritanya 1 USD ini adalah 15.000 rupiah. Berarti kita dikalikan sehingga kita dapati nilai pabeannya adalah 950.000 rupiah. Jangan kaget teman-teman. Kita harus dikali 30% ya. Jadi 30% dikali 950.000 sehingga nilai bea masuknya adalah 285.000 rupiah ya. 285.000 rupiah itu baru bea masuknya aja teman-teman. Teman-teman masih harus kena PPN. Kita coba hitung PPN-nya. PPN adalah 10% dari nilai impor ya. Di mana nilai impor adalah nilai pabean
ditambahkan dengan bea masuk. Nilai pabeannya kita tadi dapatkan Rp950.000 ya. Ditambahkan bea masuknya adalah Rp285.000. Sehingga nilai impornya kita dapat di Rp1.235.000. Maka PPN ini adalah 10% dikalikan nilai impor. Ya, sehingga 10% dikali Rp1.235.000, maka PPN-nya adalah Rp123.500 ya. Jadi kita dapati bea masuknya Rp285.000, PPN-nya 10%, Rp123.500. Sehingga kalau teman-teman kirim sepatu dengan harga Rp7.000 dengan ongkirnya Rp2.500, maka penerima yang di Indonesia mereka harus bayar dulu pajak sebesar Rp408.500. Gila, hampir setengah lebih dari harga sepatunya ya. Nah, teman-teman sebenarnya ini harga normal ya. Saya pernah kirim ke salah satu negara ASEAN ya. Salah satu negara ASEAN, pada saat itu saya kirim pun harga sepatunya Rp7.000 dan ternyata si penerima di negara tersebut itu harus bayar Rp500.000 kurang lebih. Ya, jadi saya rasa ini harga normal di Indonesia. Kenapa sih kok di Indonesia mahal banget sih bea masuknya, padahal kan cuma kirim gitu doang. Jadi ceritanya negara kita itu melindungi produksi sepatu yang ada di Indonesia ya. Dimana kita juga tahu mungkin banyak pabrik-pabrik sepatu bermerek yang made in Indonesia. Nah, mereka tuh melindungi produk-produk kita. Ibaratnya kayak gini ya. Teman-teman bikin nih sepatu, teman-teman jual sepatu di daerah teman-teman sendiri. Tapi kok warga sekitar teman-teman tuh lebih dikirimin barang dari Jepang gitu kan, teman-teman sedih kan, sepatu aku nggak laku gitu ya. Nah, itulah negara kita tuh benar-benar melindungi pengusaha-pengusaha seperti contohnya tadi yang seumpamanya teman-teman yang dagang sepatu di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kirim barang ke Indonesia, sebenarnya teman-teman saya juga pengen nunjukin bahwa ada aplikasinya gitu. Tapi si aplikasi Bea Cukai ini saya sudah download dan ternyata loading terus gitu ya. Mungkin lagi maintenance, jadi saya nggak bisa tampilin ke teman-teman ya. Nah, perhitungannya kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi sebelum teman-teman kirim barang, marilah kita hitung bersama-sama ya. Mungkin di komen teman-teman akan nanya ke saya, Kak, kalau misalkan saya kirim barangnya segini, ongkirnya segini, jadi kira-kira berapa ya? Teman-teman download aplikasi aja Bea Cukai ya. Mohon maaf saya belum bisa bantu untuk menjawab semua komen teman-teman di bawah ya. Semoga video ini membantu teman-teman.